Fly me to the moon, let me play among the stars. Hai Ohanians, hari ini kita mau bahas ngobrol-ngobrol tentang love language. Ya kan ya? Oke. Ya seperti yang kita semua tahu, mungkin love language itu ada 5. Apa Coba ingat apa nggak? Kesel nggak? Ya, yang gue ingat sih berarti kan quality time ya. Kalau nggak salah tuh, jadi quality time, kemudian ada yang verbal ya, maksudnya affirmation. Word of affirmation. Terus ada yang give, ngasih sesuatu, terus sama lagi ya, dua lagi apa? Quality time, Itu dari tadi tadi udah. quality time, word of affirmation, Pegang. physical. Iya Tuh, physical. pegang. Physical. Satu lagi apa ya? Oh ya, Act of service. act of service. Iya. Oke, lupa, maafkan. So, kalau dari kalian sendiri udah tahu belum sih, maksudnya kayak punya preferensi tentang love language-nya sendiri itu seperti apakah buat diri sendiri gitu atau buat orang-orang terdekat, udah tahu kan atau kayak gimana? Mending kalau gue berdasarkan apa yang lebih menyentuh kali ya, maksudnya apa sih yang dilakukan sama orang yang lebih membuat gue merasa tersentuh dan gue merasa lebih disayang gitu. Kalau gue sih lebih ke word of affirmation ya, itu satu. Kemudian yang kedua quality time sih, dua itu sih. Jadi kalau gift gitu gue ngerasa ya of course happy gitu ya, apalagi kalau dikasih diamond kan. Coba ya. Lebih menyentuh kalau yang di daily life itu dia bisa kasih gue quality time. Kemudian ada yang namanya tadi word of affirmation, itu membuat gue lebih merasa wah gue dihargain ya, gue disayang ya gitu sih. Gue sih mungkin lebih ke words of affirmation sama quality time lah ya. Karena kalau gue emang tipe orang yang kayak suka ngobrol sama orang-orang tertentu tapi dengan kayak mendalam deep talk gitu. Jadi kayaknya I think words of affirmation sama quality time sih kalau gue pribadi. Tergantung mood jujur. Oke. Kayak kadang hari kalau misalkan emang lagi butuh tolong dong casin HP gue gitu, terus dia casin, gue merasa oh ya ternyata lo sayang sama gue. Service banget ya. Ya lumayan kan jauh colokannya gitu dan dia deket. Tapi kadang ya misalkan emang lagi pengennya dipeluk, dipegang, disayang, atau enggak besokannya emang lagi kita mau adventure kemana, emang abis itu gue nggak mood lagi mau quality time sama dia, beda-beda sih menurut gue ya. Jadi nggak ada yang dominan gitu ya maksudnya? Yang dominan ataupun yang paling sering kali muncul gitu kalau di lu? Enggak sih, kayaknya enggak kepikiran gitu. Oke. Menarik. Nggak kepikiran atau lo sendiri belum tahu atau lebih kemana? Kayak maybe kayak pertama sendiri belum tahu, and kedua kayak yang menurut gue kayak imbang-imbang aja gitu, yang antara 5 itu yang mana. Sih. Tapi tahunya pun dari mana? Taunya pun dari mana yang lebih menonjol? Iya. Yang paling sering muncul? Atau yang paling dalam kondisi keadaan normal, yaitu normal itu, yang itulah yang paling sering lebih membuat merasa disayang, itu sih. Tapi nggak harus juga sih, gue setuju sih, maksudnya nggak harus juga setiap orang tuh punya hal yang majornya tuh apa gitu. Mungkin juga ya benar, kalau Aileen kan lebih ke ya random aja, sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Gue lagi butuh ini, gue lagi butuh itu gitu ya. Mungkin juga sih. Menarik. Jadi Perlu tahu nggak ya? Nah, itu perlu tahu nggak ya? Terus berarti yang tadi berdasarkan penjelasan kalian berarti nggak ada satu atau dua hal yang sebenarnya paling menonjol dimiliki oleh masing-masing orang dong? Bisa beda-beda gitu kan? Bisa iya. Bisa beda-beda, dan berarti bisa beda-bedanya itu nggak pasti setiap orang tuh punya hal yang menonjol berarti. Oke. Karena bisa jadi ya random kayak tadi gitu. Tapi sebenarnya konsep dari love language itu sendiri kenapa sih perlu kita tahu ya? Maksudnya apakah itu membantu dalam hubungan relasi juga, membuat kita jadi lebih paham sama pasangan atau gimana gitu? Nah, yang dibaca-baca sih ya biar kalau dalam satu hubungan atau relasi itu katanya sih bisa mempermudah, bukan mempermudah sih, kayak lebih bisa tahu gimana how to express love, how to communicate dengan orang terdekat atau pasangan gitu, supaya kayak kita sendiri maupun orang terdekat kita atau pasangan merasa diapresiasi atau merasa disayang karena nyampe gitu loh perasaannya atau love-nya itu Ungkapannya disampaikan gitu. gitu.
iya benar juga sih. Memang ada beberapa contoh ya, gue nggak tahu sih orang juga pernah nggak ngalamin kayak gini, kayak dia berasa bahwa dia udah ngasih, gue udah sayang banget sama dia. Buktinya kalau dia pulang, gue bikinin kopi, dia pulang gue kasih gue kasih kue, gue bikinin kue, tapi kok dia selalu ngeluh bilang bahwa gue gak perhatian. Mungkin itu salah satu contoh kali, maksudnya mungkin yang dia lakukan adalah act of service, tapi yang dibutuhin sama pasangannya itu bukan itu gitu loh sebenarnya. Mungkin yang dibutuhin ya di cuddling lah, physical touch kayak gitu-gitu kali ya. I don't know sih, bisa jadi kan gitu. Jadi nggak nyampe Sih sebenarnya sayang gitu, cuma cara penyampaiannya mungkin yang berbeda gitu. Pernah nggak kalian mengalami atau merasakan pengalaman itu, either itu buat lo sendiri ataupun si orang yang deket sama lo atau pasangan atau orang yang lo sayang itu? Nah, lo pernah nggak ini? Iya sih. Gue kayak nggak pernah berantemin tentang itu gitu. Oke. Kalau lo? Mungkin gue yang nggak tahu ya, kalau di gue sendiri berasanya sometimes mungkin ada yang nggak nyampe, karena yang tadi kayaknya gue ngerasa gue lebih suka quality time sama words of affirmation. Tapi kadang kalau misalnya pacar atau suami gue gitu kayak lebih ke ngegandeng sih, kayak butuh untuk deket-deket, cuddling gitu-gitu. Sometimes kayak I feel annoyed because buat gue that's my personal space gitu. Jadi sometimes kayak gitu. Tapi itu caranya dia gitu. Jadi sometimes ya gue berusaha untuk mengapresiasi, ya udahlah memberikan oke gitu, tapi kayak ada limitation waktu gitu, kayak no gue I cannot kayak untuk lebih lama dari berapa lama, itu kalau gue sih. Tapi lu kalau kayak gitu ya, maksudnya antara lu dan pasangan itu ternyata punya love language yang berbeda. Gimana caranya untuk at least lu orang berdua bisa compromise gitu loh? Berarti kan sebenarnya yang baik kan dikomunikasikan ya maksudnya. Nah gue nggak tahu nih, maksudnya kalau lu mengkomunikasikan itu nggak ke suamimu? Pertanyaan bagus. Mungkin kalau gue sendiri, karena gue psikolog juga, mungkin ya related with my profession, gue ngomong sih kayak dalam arti gue tuh orang, gue kayaknya lebih suka deh kalau misalnya ada kata-kata yang kayak dia ngasih pujian atau apa, komplimen itu kayak I think it's nice to hear, kayak lebih merespon secara positif gitu sih. Terus kalau ada kata-kata yang kayak gue nggak suka kalau gitu banget, maksudnya rude banget gitu didengarin gitu, gue akan ngomong gitu. Jadi lebih kayak secara konkret gue sampaikan. Tapi kalau dari suami gue sendiri pun mungkin gitu ya, kayak gue ini dong, ayo dong cuddling, atau kita nonton aja seharian, atau misalnya kayak malam minggu istirahat tuh nonton aja deket-deketan gitu. Mungkin yang kayak gitu-gitu, walaupun dia nggak secara gamblang bilang ini love language gue gitu, kayak gue rasanya juga nggak tahu sih itu namanya love language, tapi anyway ini lebih ke yang kayak gitu-gitu, yang hal-hal konkret kayak gitu yang disampaikan. Oke, nice. Nah Lin, gue tertarik tadi lu bilang berarti selama ini nggak ada problem ya? Yeah. Apakah karena apakah ini? apa karena gini kan kadang ada orang yang pasangan tuh menarik banget menurut gue, nggak perlu disampaikan tapi paham gitu loh, kayak misalnya oh ya lu lagi butuh ini, udah gue ini, apalagi kan kalau random ya, kalau random itu kan nggak terbaca, maksudnya benar-benar situasional banget. Berarti lu sama pacar lu itu orang yang cukup bisa membaca gitu situasi gimana, iya berarti dia lagi butuh ini, oh dia lagi butuh ini, ya udah gue ini gitu. Ya, enggak juga sih. Misalkan kayaknya ya, my feeling itu dia itu love language-nya physical touch. Jadi, dan kita ini setiap hari ketemu. Udah berapa tahun setiap hari ketemu, dan dia tuh kadang bisa kayak, kok kita nggak pernah cuddling lagi gitu. Kok lo nggak pernah cium gue lagi sih gitu loh. And then dia mencoba untuk kayak hug atau cuddle me. Abisnya, dan misalkan emang lagi nggak mood, so I'm like, oh no gitu, kayak no, can you stop? It's annoying me. But sometimes kalau misalkan emang lagi mood, kayak okay, yaudah nggak apa-apa. Oh you feel that way gitu. Terus dia kayak, tapi dia juga nggak pernah marah gitu kalau misalkan kayak dijutekin, kayak kenapa sih deket-deket gitu. Jadi ya communication ya maksudnya? Iya sih. Lo orang terbuka untuk mengkomunikasikan hal tersebut kan? Iya, and nggak being sensitive towards it. Oke. Nice. Jadi topik berikutnya apa, Pan? Jadi kayak lainnya apa, Pan? Jadi penting gak sih antara pasangan tuh saling tahu love language masing-masing? Penting sih.
tergantung kan, balik lagi kan apa gunanya atau what's the purpose of you knowing love language kita dan pasangan kan gitu. Kalau udah ketemu and then what sebenarnya lebih pentingnya tuh apa yang kemudian akan dilakukan terkait itu sih gitu. How do you compromise dengan love language pasangan dan diri sendiri yang misalnya bisa aja nggak selalu sama atau beda gitu sih, gimana untuk mengkomunikasikannya yang tadi juga udah dibahas, gimana bisa saling terbuka dan peka akan kebutuhan diri dan pasangan juga. Gue rasa itu sih. Setuju, gue setuju. Maksudnya kita kan perlu kenal sama pasangan tuh dalam berbagai aspek ya. Salah satunya memang kalau berhubungan sama pasangan ya berarti tentu bahasa kasih dan bahasa kita sayang gitu. Kalau kita tahu cara dia mengekspresikan rasa sayang seperti itu, kita bisa lebih mengapresiasi, memang seperti tadi Nana juga ngomong gitu. Tapi kalau kita nggak tahu, kan kita anggapnya kayak nyeh gitu aja udah biasa lah gitu kan. Suka dikit gitu tuh, kayak apa yang dilakuin menurut gue itu udah kapan saya, tapi menurut dia kayak itu mah udah biasa dilakuin, itu nggak nothing special gitu kan. Itu kan menyakiti hati gitu. Jadi penting sih untuk tahu, untuk kita bisa lebih mengapresiasi. Kemudian yang kedua juga penting untuk tahu, karena ketika berbeda kita bisa mengkomunikasikan bahwa ini loh, gue tuh lebih merasa disayang kalau misalnya sebenarnya lo melakukan ini atau ini, karena itu bahasa sayang, bahasa cinta gue gitu. Atau kalau misalnya Kak Aileen kan ya situasional aja, lu lihat aja kira-kira gue lagi butuhnya apa, nanti kalau enggak ya gue kasih tahu lu juga sih gue lagi butuh apa gitu. Jadi sama-sama enak gitu. Gue sih itu. Gimana Lin? Gue jadi kepikiran punya pertanyaan. Jadi kalau misalkan ada dua orang pacaran dan yang satu ini misalkan dia paling suka tuh physical touch, dan satu lagi itu dia paling nggak suka physical touch, atau nggak misalkan dia punya trauma atau gimana, bisa nggak mereka pacaran long term? Kalau ngomongin trauma ini berarti perlu di-healing. Namanya trauma itu kan bukan kondisi normal ya, maksudnya dalam kondisi normal orang physical touch itu nggak begitu menjadi, maksudnya gue nggak mau gitu, nggak. Kalaupun dia mungkin love language-nya bukan physical touch, tapi bukan berarti dia nggak mau di touch gitu. Nah, ketika dia nggak mau di touch atau dia peminimalis banget baru itu dia no gitu kan, itu berarti something wrong gitu loh. Nah itu di healing dulu lah, di terapi dulu segala macam, jadi dia bisa menjalin hubungan juga yang berfungsi dengan lebih baik gitu. Itu sih. Interesting. Kalau misalnya ngomongin dua love language yang berbeda gitu ya, physical touch sama quality time, salah satu contohnya, gue jadi wondering sih gimana ya kalau di saat pandemi ini, khususnya untuk dua love language tersebut gitu, apalagi yang physical touch, dan mungkin gak ya mengalami perubahan gitu, orang-orang mengalami perubahan dari love language tersebut. Menurut gue sih mungkin kalau udah terlalu lama gitu ya, dalam arti ini pandemi kan udah 2 tahun 3 tahun masuk 2 years. Gila 3 tahun. Oke. Amit ya. Cuma gini, maksudnya karena ini udah lama gitu, biasanya kan orang kemudian muncul yang namanya adaptasi kan. Mau nggak mau dong gitu, karena misalnya kayak dia terpisah sama pasangan LDR jauh banget gitu. Dan sebenarnya love language-nya dia adalah physical touch. Tapi karena LDR jauh itu otomatis mau nggak mau kan ya dia harus adjust dengan situasi itu. Kalau dia punya komitmennya segitu tinggi sama pasangannya untuk nggak mencari yang lainnya gitu ya, berarti kan dia harus adjust. Misalnya kayak oke, kalau gitu adjustnya dengan cara kita video call lah, apalah gitu. Jadi physical touch-nya nggak dapet, tapi mungkin dapat quality time gitu di situ gitu. Kalau mungkin kalau yang udah menikah gitu ya, sexting misalnya gitu kan ada aja kayak gitu kan maksudnya. Jadi so sih. Menarik ya omongan kita tentang love language ini, nggak kerasa udah berapa lama ya. Oke, jadi kesimpulannya apa ibu-ibu tentang love language? Ibu-ibu banget. Mbak. Kalau buat gue pribadi, love language itu adalah hal yang perlu kita ketahui dari pasangan kita, dan kita perlu tahu dari diri kita sendiri juga, biar kita makin paham mengenai namanya ekspresi rasa sayang yang kita tampilkan maupun yang pasangan kita butuhkan. Dengan itu kita bisa compromise, hubungan kita bisa jalan dengan lebih harmonis. Itu dari gue. Kalau dari Lauren gimana? Menurut gue, love language is a form of communication between two people. Setuju dengan mereka berdua. Dan poinnya adalah love language, kemudian harus ngapain, itu yang perlu dikomunikasikan, perlu di-adjust lagi, dan perlu diapresiasi untuk compromise. I love Okay, you. see you in the next
video topik yang berbeda. Bye. Fill my heart with song.